Tinggi di pegunungan Jawa Tengah diselimuti kabut dan misteri, terletak dataran tinggi Dieng. Tanah kuno ini adalah rumah bagi pemandangan yang menakjubkan, udara pegunungan yang sejuk, dan kaya akan sejarah dan legenda. Di antara bukit-bukit yang bergulung dan candi-candi kuno, ada sebuah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia supranatural tampak menipis. Tempat ini adalah Sumur Jolotundo. Ini bukan sembarang sumur. Penduduk setempat membisikkan cerita tentang asal-usul mistisnya dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Beranikah kamu mengungkap kebenarannya? Sumur Jolotundo berada di dalam kompleks Candi Arjuna. Kompleks candi ini berasal dari abad ke-8. Bayangkan masa ketika raja-raja memerintah Jawa. Mereka menyembah dewa-dewa Hindu. Ini adalah masa kepercayaan yang kuat dan sihir kuno. Sumur Jolotundo ada di sana, saksi bisu dari itu semua. Sumur itu terbuat dari batu, bukti keahlian zaman dulu. Airnya jernih, memantulkan langit seperti cermin. Tapi jangan tertipu oleh keindahannya. Sumur ini menyimpan rahasia yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Bayangkan berdiri di tepi sumur kuno ini. Udara terasa berat dengan aroma dupa dan suara para biksu melantunkan doa. Tanah di bawah kakimu dingin, kuno. Kamu mendekat, mengintip ke dalam sumur. Airnya sangat jernih sehingga kamu dapat melihat bayanganmu. Tapi apa benar-benar bayanganmu yang menatap balik? Atau sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan tidak dapat diketahui? Kisah Sumur Jolotundo terkait erat dengan legenda Raja Jalatunda. Legenda mengatakan bahwa Jalatunda adalah raja yang kuat tetapi sombong. Dia memerintah dataran tinggi Dieng dengan tangan besi. Para dewa marah dengan tiraninya, memutuskan untuk memberinya pelajaran. Mereka mengutuknya, mengubahnya menjadi babi hutan raksasa yang mengerikan. Jalatunda yang sekarang menjadi binatang buas dibuang untuk tinggal di pegunungan. Karena sangat membutuhkan air, Raja Babi Hutan itu memukul tanah dengan kukunya yang kuat. Air menyembur keluar dari bumi membentuk mata air. Mata air ini menurut legenda menjadi Sumur Jolotundo. Air sumur itu, yang konon air mata pertobatan Jalatunda, mengalir tanpa henti. Tidak pernah kering, bahkan saat kekeringan paling parah sekalipun. Aliran yang terus-menerus ini semakin memperdalam misteri yang menyelimuti sumur tersebut. Legenda Jalatunda lebih dari sekadar cerita. Ini adalah pengingatan kekuatan dunia gaib. Ini berbicara kepercayaan orang-orang yang hidup di sini berabad-abad yang lalu. Hingga hari ini, kisah Raja Babi Hutan diturunkan dari generasi ke generasi. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan yang paling berkuasa pun tidak berada di atas kehendak para dewa. Selama berabad-abad, Sumur Jolotundo telah menjadi tempat ziarah. Orang-orang dari seluruh Jawa datang untuk mencari berkah dari sumur tersebut. Airnya diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menangkal nasib buruk. Para peziarah datang untuk mandi di airnya, berharap untuk membersihkan tubuh dan jiwa mereka. Para petani memercikkan air ke ladang mereka, berdoa untuk panen yang melimpah. Tapi sumur itu juga sumber ketakutan. Penduduk setempat percaya bahwa air harus diperlakukan dengan hormat. Mengambil air dari sumur setelah matahari terbenam sangat dilarang. Dikatakan akan membuat marah roh-roh yang menjaga sumur. Mengganggu sumur dengan cara apapun diyakini akan membawa kesialan. Sumur itu adalah tempat dualitas, tempat di mana berkah dan kutukan ada berdampingan. Banyak cerita tentang mereka yang berani tidak menghormati sumur. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang mengambil air setelah gelap akan diganggu mimpi buruk. Yang lain membisikkan tentang penyakit aneh yang menimpa mereka yang tidak menghormati kesucian sumur. Hingga hari ini, penduduk desa setempat memperlakukan Sumur Jolotundo dengan penuh hormat dan hati-hati. Mereka memahami bahwa sumur itu bukan hanya sumber air tetapi tempat suci, pintu gerbang menuju hal yang tidak diketahui. Bagian 4, Bisikan Angin, Kisah-kisah Supranatural. Udara di sekitar Sumur Jolotundo penuh dengan cerita tentang hal-hal supranatural. Penduduk setempat membisikkan tentang cahaya aneh yang terlihat menari di sekitar sumur di malam hari. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara gamelan, musik tradisional Jawa, bergema di malam hari. Namun ketika mereka mencari sumbernya, tidak ada yang dapat ditemukan. Yang lain berbicara tentang seorang wanita tua misterius yang muncul di dekat sumur. Dia selalu berpakaian putih, wajahnya tersembunyi di balik cadar. Beberapa percaya dia adalah roh penjaga, melindungi sumur dari mereka yang akan melukainya.
Yang lain percaya dia adalah pertanda kesialan, peringatan bagi mereka yang berani mendekat. Cerita-cerita ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kemisteriusan sumur. Apakah mereka benar atau hanya produk imajinasi yang berlebihan adalah bahan perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, cerita-cerita itu menambah aura misteri yang menyelimuti sumur Jolotundo. Bagian 5, harga untuk sikap menentang pemuda dan sumur. Satu cerita membuat merinding, bahkan jiwa yang paling berani. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda, pendatang baru di desa, yang menertawakan cerita tentang sumur itu. Dia menolak untuk mempercayai takhayul penduduk desa, menganggapnya sebagai cerita nenek-nenek. Suatu malam didorong oleh skeptismenya, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa penduduk desa salah. Dia menyelinap keluar dari rumahnya di bawah gelapnya malam dan berjalan menuju sumur. Mengabaikan peringatan yang terngiang di benaknya, dia mencelupkan embernya ke dalam sumur dan mengambil seember air. Saat dia berbalik untuk pergi, angin dingin menyapu daerah itu, memadamkan lenteranya dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Bersambung.